Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, penghormatan kepada Santo Petrus dan Paulus oleh gereja dibuat pada tingkat hari raya. Ini mau memperlihatkan pentingnya peran kedua orang kudus ini. Kita semua diajak untuk melihat dan mencontoh kedua tokoh ini dalam perjalanan kekristenan kita. Sejak semula gereja menghormati kedua rasul ini secara bersama. Mereka dianggap soko guru gereja dan pewarta iman akan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Simon anak Yunus lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Seperti ayahnya, Simon adalah nelayan yang terampil, giat dan ulet, bertabiat jujur dan rajin. Kepribadiannya sangat menarik perhatian Yesus. Yesus berkenan menjadikannya seorang murid. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Simon dan Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Andreas memperkenalkan Simon kepada Yesus. Saat memandangnya, Yesus berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Petrus, saudara-saudari, berarti wadas atau batu karang. Sejak saat itu, Simon lebih dikenal dengan nama Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus secara resmi mengikuti Yesus setelah menyaksikan mukjizat penangkapan ikan di pantai danau Genesaret. Waktu itu Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah menyaksikan banyaknya ikan yang ditangkap, Petrus bersujud, katanya, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini seorang berdosa." Kepada Petrus yang polos itu, saudara-saudari, Yesus berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Petrus diperkenankan menyaksikan berbagai peristiwa bersama Yesus. Akhirnya, kepada Petrus dipercayakan tugas menjadi pemimpin para rasul dan gembala utama kaum beriman. Saudara-saudari yang terkasih, di samping kisah-kisah yang menampilkan pribadi Petrus sebagai orang kepercayaan Yesus, Injil juga melaporkan Petrus sebagai pribadi yang dangkal imannya dan belum memahami benar kehendak Allah atas diri Yesus. Setelah Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tadi kita dengar dalam sabda Tuhan, Yesus memberitahukan penderitaan yang akan menimpa dirinya. Tetapi saudara-saudari, Petrus menjawab, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Yesus menghardik atau membentak Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia." Sebelum benar-benar menghadapi sakrat maut, Yesus mengisyaratkan bahwa para murid itu akan meninggalkan dia seorang diri. Petrus berjanji bila perlu dia akan menyerahkan nyawa. Namun saudara-saudari, malam itu di depan perapian, Petrus menyangkal Yesus. "Aku tak kenal orang itu." Petrus ibarat pahlawan kesiangan, hati dan nyalinya kecut dan kusut. Saudara-saudari yang terkasih,
Sesudah kebangkitan, Yesus mengangkat Petrus menjadi pemimpin ke-12 rasul dan gembala utama kaum beriman. Sampai 3 kali Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dengan sedih Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus mendirikan gerejanya di atas batu padas dan menyerahkan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, ada cerita yang bersumber dari masa penganiayaan terhadap orang Kristen pada gereja-gereja awal pada masa itu. Suatu hari, Petrus diminta meninggalkan kota Roma. Di jalan yang bernama Via Appia, Petrus berjumpa dengan Yesus. Petrus bertanya, "Quo vadis, Domine?" Artinya, "Engkau mau kemana, Tuhan?" Yesus menjawab, "Aku mau ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya." Petrus pun sadar dan mengerti kata-kata Yesus itu. Dia segera kembali ke kota untuk menemani kawanan domba Kristus. Di situ dia ditangkap dan dibunuh dengan disalibkan secara terbalik, kaki di bawah, saudara-saudari, sekitar tahun 66 pada masa penganiayaan Kaisar Nero yang memang sangat kejam pada waktu itu. Saudara-saudari, itulah sekelumit tentang Petrus. Bagaimana dengan Paulus? Paulus sebelumnya itu bernama Saulus, lahir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi, warga negara Roma. Dia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem pada Gamaliel, seorang dari kelompok Farisi yang terkenal. Sebagai Farisi yang fanatik, Saulus tak henti-hentinya mengejar, memenjarakan, dan membunuh murid-murid Yesus sebagai tanda kesetiaan pada hukum Taurat. Suatu hari, dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menangkapnya. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan menjadikan Paulus rasul suatu bangsa kafir. Paulus menjelajahi seluruh daerah Laut Tengah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Perjalanan misinya, saudara-saudari, diwarnai dengan berbagai kesulitan dan pertentangan. Ia keluar masuk penjara. Di Yerusalem, ia ditangkap oleh orang Yahudi dan dipenjarakan. Kemudian dibawa ke Roma karena naik banding kepada Kaisar dan akhirnya dibebaskan. Tak lama kemudian, ia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di Roma tahun 67. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus mewartakan Injil dengan gigih dan menulis banyak surat kepada jemaat yang dikunjunginya untuk meneguhkan iman mereka. Imannya yang kuat dan teguh telah menghantarnya pada kemartiran. Suatu pernyataan Paulus yang patut kita renungkan adalah, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku." Paulus menganggap segala sesuatu sebagai kerugian, sebagai sampah dan kesia-siaan karena pengenalan akan Kristus Yesus yang lebih mulia daripada semuanya itu.
Kasih akan Kristus sepenuhnya menjiwainya. Karena itu ia tak gentar menghadapi apapun. Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu kisah. Adakah simfoni yang melebihi simfoni yang ditulis oleh Beethoven, seorang komponis terkenal? Ternyata saudara-saudari, penulis melodi yang paling populer ini adalah seorang yang tuli dan tak pernah mendengar musiknya yang sedemikian mempesona itu. Glenn Cunningham, seorang pelari yang mencatat rekor tercepat untuk 1000 meter, kedua kakinya itu pernah terbakar begitu parah sampai orang mengira bahwa dia tak mungkin dapat berjalan lagi. Orang cacat pun, saudara-saudari, ternyata bisa menjadi saluran rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, para kudus itu tak lepas dari cacat. Sebagai manusia, mereka mempunyai kelemahan dan kekurangan. Ada banyak orang kudus yang semula dikenal sebagai pendosa, namun oleh sentuhan rahmat Allah, mereka itu bertobat dan mulai menata hidupnya secara baru untuk mengikuti kehendak Allah. Kita semua dipanggil Kristus kepada kekudusan dan kesempurnaan, kepada persatuan mesra dengan Allah. Panggilan kepada kekudusan ditujukan kepada kita semua. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kepada para murid, Yesus berpesan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan dan kekudusan itu telah diraih Petrus dan Paulus, kendati harus melewati lorong yang gelap dan sempit dengan tetesan air mata dan darah. Petrus mengajak kita semua untuk sepenuh hati menjawab pertanyaan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini semua? Beranikah saudara-saudari kita menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Paulus mengajar kita semua menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar gembira, mengutamakan iman akan Kristus di atas segala sesuatu. Saudara-saudari terkasih, kita mengenang teladan iman soko guru gereja ini dan mengagumi keberanian mereka dan menjadikan mereka panutan dalam menghayati iman yang benar dalam peziarahan hidup ini. Mereka tetap setia pada Kristus di tengah penderitaan dan mempertaruhkan nyawa bagi orang kecil dan miskin. Kesalehan mereka menjadikan pegangan bagi kita untuk tidak hanyut di tengah kenikmatan ataupun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia dimanapun kita berada.